versi Sosrowinoto, episode ke-8 atau episode terakhir. Kyai Ageng Mangir tewas. Semua pembesar Mataram sudah berangkat dari Donoyoloyo. Pangeran Mangkubumi dan Pangeran Singosari berada di depan. Pangeran Puger dan Pangeran Puruboyo berada di dekat Tandu Ratna Pembayun. Kyai Mangir berada di belakang tandu dengan dipayungi payung hijau pemberian sang raja. Lalu di barisan paling belakang Tumenggung Alap-alap mengawal. Ki Dalang Sandikuno selalu mendampingi Ki Ageng dan mengajak bicara hal-hal yang menyenangkan. Rombongan Kyai Ageng Mangir sudah masuk kota. Pangeran Mangkubumi dan Pangeran Singosari menempatkan prajurit di pos masing-masing, berjajar-jajar 5 barisan. Tombak-tombak diunus dan dibawa tegak. Para prajurit berbaris rapat, bergolong-golong sesuai kesatuan mereka. Ada yang berbaju putih sehingga tampak seperti barisan burung kuntul. Ada yang berbaju merah seperti barisan gunung api terbakar. Perjalanan para prajurit urut menyambung seperti semut berbaris di atas batu. Rombongan sudah sampai di Pamuraan. Gending kodok ngorek terdengar menyambut di pinggir alun-alun. Suasana meriah di seputar alun-alun. Kyai Ageng Mangir sangat bersukacita mendapat sambutan yang di luar dugaan. Di Pamuraan telah menyambut Tumenggung Wiroguno. Berkata Ki Wiroguno, "Nak Mangir, Paduka akan menghadap sang raja di istana untuk mengaturkan bakti kepada sang raja sekaligus mertua. Aturan yang berlaku di keraton, bila ada pembesar menghadap, semua peralatan upacara ditinggal di luar." Kyai Ageng menuruti perkataan Tumenggung Wiroguno. 4 pangeran yang berada di Ponconiti segera melapor kepada sang raja. Sang raja lalu memerintahkan kepada Gandek untuk membawa Kyai Mangir menghadap ke dalam istana. Gandek bergegas menemui Kyai Ageng Mangir di Pamuraan. Gandek berkata, "Tuan, Paduka dipersilahkan menghadap. Sang raja sudah sangat rindu kepada Tuan Putri. Juga tak sabar lagi bertemu dengan Paduka. Selama ini sang raja belum pernah mempunyai menantu seperti Anda. Jadi sangat-sangat sang raja mengharap kehadiran Paduka." Sang putri Ratna Pembayun dijemput dengan tandu. Kyai Mangir mengikuti dengan berjalan kaki. Tombak Kyai baru selalu berada di dekat Kyai Ageng, di bawah beberapa kerabat. Sampai di Ponconiti, Ratna Pembayun turun dari tandu. Para pelayan wanita menyambut lalu membawa naik ke Sitinggil. Di pintu Brojonolo, Kyai Adipati Mondoroko menyambut sang cucu. Dengan sedikit menahan air mata, Kyai Adipati berkata, "Duhai cucuku, tak mengira akan bertemu denganmu lagi. Aku telah mencarimu ke seluruh penjuru Mataram, tapi tak kunjung menemukanmu. Aku sempat mengira engkau sudah tewas. Kini hatiku lega, engkau selamat tak kurang satu apa. Aku sangat berterima kasih kepada cucuku Ki Mangir. Andai bukan dia yang menemukan, mustahil engkau dapat kembali ke Mataram." Ratna Pembayun memperkenalkan Ki Adipati kepada sang suami. "Kanda, sesepuh Mataram ini masih terhitung kakek saya. Namanya Ki Adipati Mondoroko. Beliau yang memegang kendali seluruh Mataram. Ayahanda tidak mengetahui sebelum beliau mengetahuinya." Ratna Pembayun lalu sungkem kepada Ki Adipati Mondoroko, diikuti Kyai Ageng Mangir. Ki Adipati mengajak berbincang Kyai Ageng dengan ramah. Berkata Ki Adipati Mondoroko, "Cucuku Mangir, aku menyarankan kepadamu, karena engkau hendak sungkem kepada mertuamu yang sekaligus Raja Mataram, maka harus patuh pada tata krama yang berlaku di keraton. Seorang abdi bila sungkem kepada raja harus menanggalkan seluruh senjatanya. Maka sebaiknya semua senjatamu ditinggal di sini. Aku yang akan menjaganya." Kyai Ageng ketika mendengar perkataan Ki Adipati seketika ragu-ragu. Beberapa saat tak mampu berkata. Kyai Ageng berpikir, "Tombakku Kyai baru kuping bisa berpisah denganku setelah putus leherku." Ratna Pembayun lalu membujuk sang suami agar mau meninggalkan tombak pusakanya.
Berkata Sang Ratna, "Duhai Kanda, jangan khawatir. Apa yang dikatakan Eyang Mandoroko memang benar. Itu sudah menjadi tata krama di keraton. Kanda, kasihanilah saya. Bila Kanda membawa tombak nanti, saya bisa kena marah Ayahanda. Bila ayah sudah tidak berkenan pada pertemuan pertama, tak urung kita dipisahkan. Saya merasa tak sanggup jika berpisah dengan Kanda. Saya berharap kita lestari berumah tangga sampai kaki-kaki nini-nini." Sang Ratna Pembayun berkata sambil meneteskan air mata, menghibah-hibah agar hati sang suami luluh. Hati Kiai Ageng merasa haru. Kiai Ageng berpikir, "Aku juga tidak bisa berpisah dengan istriku. Kalau sampai aku berpisah dengannya, tak urung diriku menemui ajal karena kesedihan. Lebih baik aku menurut kepadanya. Tak mengapa membuat istriku tercinta senang hatinya." Sudah kehendak Tuhan. Hati Kiai Ageng luluh oleh pucuk rayu sang istri. Hatinya sudah mantap pasrah kepada kemauan istrinya. Kiai Ageng berkata kepada Ki Adipati Mandoroko, "Kiai, saya serahkan tombak saya kepada Paduka." Ki Mandoroko menerima tombak Kiai Baru Kuping. Tidak lama kemudian keluar Abdi Keparak yang menyampaikan perintah sang raja. "Paduka Tuan Putri dipanggil dulu menghadap sang raja," kata Abdi dalam Keparak. Ratna Pembayun bergegas masuk. Di dalam sudah menunggu sang raja duduk di batu datar didampingi para pangeran. Pangeran Mangkubumi, Pangeran Singosari, Pangeran Adipati Anom, Pangeran Puger, dan Pangeran Purubaya. Ketika sang raja melihat Ratna Pembayun didampingi Nyai Adisoro, segera disuruh maju ke depan. Ratna Pembayun maju dan sungkem kepada sang ayah sambil menangis. Sang raja berkata, "Anakku, aku terima semua pekerjaanmu. Sudah engkau diamlah dan masuklah ke rumah belakang." Ratna Pembayun diantar Nyai Adisoro ke belakang. Para istri dan selir ikut mengantarkan sampai ke belakang. Suasana di rumah belakang hujan tangis menyambut kedatangan Ratna Pembayun. Sang raja lalu memberi isyarat agar Kiai Ageng Mangir dipanggil. Pangeran Mangkubumi dan Pangeran Singosari lalu keluar. Sesampai di luar, keduanya menyampaikan perintah sang raja. "Hai anakku Mangir, engkau sudah diizinkan masuk ke Daton." Kiai Ageng Mangir menyatakan kesiapan. Dua pangeran lalu membawanya masuk. Sang raja memberi isyarat agar Kiai Ageng meletakkan keris dan maju. Kiai Ageng meletakkan keris dan maju ke depan. Kiai Ageng bersiap mencium lutut sang raja yang sedang duduk di atas batu datar. Ketika kepala Kiai Ageng hampir menyentuh lutut, seketika sang raja ingat kepada pembangkangannya dulu. Sang raja ingat perkataan si Mangir yang selalu menantang beradu tombak. Mendadak amarah sang raja bangkit. Kepala Ki Mangir yang hampir menyentuh lutut dihindari. Tangan sang raja yang telah menyentuh kepala Kiai Mangir seketika membenturkan kepala itu ke batu datar. Karena sangat kuat benturan sampai batu datar cuil tepinya. Seketika kepala Kiai Ageng Mangir pecah. Darah menyembur membasahi batu datar. Kiai Ageng Mangir tewas tanpa sempat mengaduh. Sang raja berdiri lalu berkata, "Sekarang sudah lega hatiku, karena duri dalam negeri sudah sirna. Uruslah mayat si Mangir. Jangan sampai kematiannya terdengar para pengikutnya di luar." Jenazah Kiai Ageng Mangir lalu dipulasara dan dibawa keluar istana melalui pintu belakang. Hari sudah menjelang malam. Bulan purnama sudah terbit. 4 pangeran keluar menemui Adipati Mandoroko yang masih berjaga di pintu Kamantungan. "Eyang Mandoroko, perintah Ayahanda semua barang-barang dari Mangir dan tombak Kiai Baru diambil ke keraton. Karena cucu Anda belum diperkenankan keluar istana. Ayahanda masih rindu dan ingin mengajak santap bersama. Adapun para kerabatnya diminta untuk istirahat di rumah Anda," kata para pangeran. Para kerabat dari Mangir kemudian meninggalkan barang-barang di Kamantungan untuk dirawat di keraton.
Mereka kemudian mengikuti Ki Adipati Mandoroko ke rumahnya. Selama di rumah Ki Adipati Mandoroko, mereka dijamu dan dimuliakan. Setiap hari jamuan dikeluarkan tanpa putus. Para kerabat Mangir selalu bersuka-suka dengan hiburan tayub. Mereka tidak mengira tuan mereka telah tewas. Setelah beberapa waktu, mereka mendengar kabar bahwa tuan mereka telah tewas. Semula mereka hendak berbela mati kepada sang tuan. Namun akhirnya bisa dibujuk dengan cara halus. Akhirnya mereka memilih tunduk dan menyatakan kesetiaan kepada Mataram. Bumi Mangir lalu diberikan kepada Adipati Mandoroko. Oleh sang Adipati kemudian dibagi 6. Satu bagian tetap dikuasai Adipati Mandoroko. Satu bagian menjadi milik Adipati Martoloyo. Adipati Joyosuponto, Tumenggung Bocor, dan Sorodipo juga mendapat satu bagian. Satu bagian lagi menjadi milik Tumenggung Sorodulo. Semua yang mendapat tanah Mangir merasa bersuka cita. Peristiwa takluknya Mangir ditandai dengan sengkalan tahun Tribujo Toto Bumi atau tahun 1523 Jawa, bertepatan dengan tahun Masehi 1601 atau 1602. Setelah Kyai Ageng Mangir tewas, sejak saat itu negeri Mataram semakin sejahtera. Panembahan Senopati Lestari menjadi raja di Mataram hingga masyhur ke seluruh tanah Jawa. Negeri Mataram aman, tentram, dan dihormati para raja dari mancanegara. Sudah tamat riwayat Kyai Ageng Mangir atau Ki Wonoboyo.